Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyuluhan gizi. Anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Sinta Wahyu Elvareta, dan rekan saya Santi Nikita Gita. Pembahasan pokok pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan penyuluhan, yang kedua yaitu pelaksanaan penyuluhan, yang ketiga evaluasi. Yang pertama, perencanaan penyuluhan. Pengertian perencanaan penyuluhan gizi. Perencanaan penyuluhan gizi merupakan salah satu program gizi pada khususnya dan program kesehatan pada umumnya. Penyuluhan gizi tidak dapat berdiri sendiri dengan program kesehatan lainnya. Beberapa pemikiran dasar yang melandasi penyuluhan gizi meliputi penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Yang kedua, perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim. Hal itu berarti melibatkan banyak pihak. Prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Sebelum dilakukannya kegiatan penyuluhan gizi, ada beberapa hal yang perlu dikondisikan agar memperoleh atau menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Yang harus dilakukan adalah persepsi dan pengertian yang sama antara pemimpin program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, penyediaan anggaran yang cukup untuk penyuluhan gizi. Yang keempat, penyediaan alat bantu atau media penyuluhan gizi. Yang kelima, penyediaan tenaga penyuluh gizi yang sudah terlatih. Syarat dan langkah-langkah pada penyuluhan gizi. Syaratnya, yang pertama, materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan program. Ketiga, praktis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat, kebijakan perundang-undangan harus mendukung. Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah pertama, mengenal masalah masyarakat dan wilayah. Masalah gizi dapat diperoleh dari data sekunder seperti laporan Dinas Kesehatan dan dapat juga dari data primer dengan wawancara kepada petugas kesehatan atau masyarakat. Karakteristik masyarakat yang harus dikenali adalah penduduk rawan gizi, keadaan sosial budaya dan ekonomi, pola komunikasi di masyarakat, sumber daya masyarakat, dan bagaimana pengalaman masyarakat di masa lalu sehubungan dengan program-program gizi yang telah dilaksanakan. Pengenalan wilayah meliputi apakah lokasi di daerah tersebut kota atau pedesaan, apakah di dataran rendah atau pegunungan, bagaimana jalur transportasi umumnya, dan sifat-sifat wilayah seperti musim hujan, daerah kering atau cukup air, daerah pasang surut, dan daerah perbatasan. Yang selanjutnya, menentukan prioritas masalah gizi. Adapun pertimbangan penentuan prioritas masalah ada 6. Yang pertama, dampak yang akan ditimbulkan pada masalah tersebut. Yang kedua, besar masalah atau prevalensi masalah tersebut. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, pertimbangan politis. Yang kelima, teknologi yang dimiliki. Dan yang keenam, feasibilitas. Yang ketiga, menentukan tujuan penyuluhan gizi. Contoh tujuan jangka panjang penyuluhan gizi adalah tercapainya status kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan penyuluhan gizi jangka menengah adalah terciptanya perilaku yang sehat di bidang gizi. Sementara itu, tujuan jangka pendek penyuluhan gizi adalah terciptanya pengertian, sikap, dan norma yang positif di bidang gizi.
Menentukan sasaran penyuluhan gizi. Sasaran penyuluhan yang dimaksud di sini adalah kelompok masyarakat yang akan mendapatkan penyuluhan. Kelompok masyarakat dapat dilihat dari penduduk yang rawan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, penduduk yang berpenghasilan rendah, dan kelompok lainnya yang rawan gizi seperti anak sekolah. Tetapi, orang-orang yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tokoh masyarakat juga diberikan penyuluhan gizi. Menentukan materi penyuluhan gizi. Pertimbangan utama dalam penentuan materi penyuluhan adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta karakteristik wilayah di tempat penyuluhan. Menentukan metode penyuluhan gizi. Penentuan metode ditentukan berdasarkan tujuan penyuluhan. Contohnya, untuk mengubah pengetahuan masyarakat, penyuluhan dapat dilakukan dengan metode ceramah. Untuk mengubah sikap dapat dengan metode simulasi, dan untuk mengubah keterampilan dapat menggunakan metode demonstrasi. Menentukan alat peraga. Syarat-syarat media penyuluhan gizi antara lain alat peraga harus menarik, disesuaikan dengan sasaran penyuluhan, mudah ditangkap, singkat dan jelas, disesuaikan dengan pesan-pesan yang akan disampaikan dan sopan. Menyusun rencana penilaian, dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan. Rencana teknis seorang penyuluh gizi. Seorang penyuluh harus mempersiapkan secara teknis hal-hal yang berhubungan dengan tugas sebagai seorang penyuluh. Persiapan penyuluhan adalah membuat rencana yang dituangkan dalam satuan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai penyuluhan secara efektif dan efisien, seorang penyuluh harus profesional. Profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar seorang penyuluh. Keterampilan penyuluhan. Ada beberapa keterampilan penyuluhan yang dilakukan dalam penyuluhan gizi. Yang pertama ada keterampilan membuka penyuluhan. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu 1. Menarik perhatian, menimbulkan motivasi, membuat kajian, menetapkan acuan. Keterampilan penyuluhan yang kedua, keterampilan menjelaskan. Agar dapat menjelaskan dengan baik, penyuluhan harus membuat persiapan yang matang. Beberapa strateginya adalah merencanakan penjelasan dengan baik sesuai materi, menyajikan penjelasan, dan hal-hal yang dapat dilakukan antara lain penjelasan, penggunaan contoh-contoh, penekanan, dan umpan balik. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya yang dilakukan dalam waktu lama tanpa diselingi dengan pertanyaan atau kegiatan inovasi akan membosankan sasaran. Pertanyaan yang baik memiliki makna positif terhadap sasaran antara lain meningkatkan partisipasi sasaran dalam proses penyuluhan, meningkatkan rasa ingin tahu, memfokuskan sasaran terhadap materi yang sedang dibahas, dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sasaran penyuluhan. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Penguatan dalam hal ini adalah respon dari seorang penyuluh atas tingkah laku yang dikeluarkan oleh sasaran atau pasien yang akan memberikan dampak positif. Nah, tujuan utama dari penguatan sendiri adalah untuk memberikan penghargaan supaya sasaran menjadi termotivasi atau menggerakkan hatinya untuk melakukan penyuluhan lebih lanjut, yang akan berdampak pula pada meningkatnya pengetahuan dan akan mempraktikkan pada kehidupannya sehari-hari. Penguatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal
dilakukan dengan melakukan pujian-pujian melalui kata-kata atau penghargaan. Dan penguatan nonverbal dilakukan dengan tanda-tanda isyarat atau tanda-tanda tertentu lainnya. Dalam penerapan keterampilan ini, para penyuluh dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan verbal dengan cara melakukan pujian-pujian seperti bagus, benar sekali, tepat, betul sekali, dan semacamnya. Yang kedua yaitu penguatan melalui mimik wajah. Para penyuluh dapat melakukan tersenyum, menunjukkan ekspresi yang ramah dan terbuka serta perhatian. Yang ketiga yaitu penguatan dengan sentuhan melalui jabat tangan atau menyentuh pundak. Yang keempat yaitu melakukan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan seperti games tanya jawab, permainan yang mendapatkan hadiah yang sekaligus disisipkan pengetahuan kesehatan sesuai dengan tema dari penyuluhan tersebut. Yang kelima, penguatan dengan simbol atau benda dilakukan dengan pujian, penghargaan, atau dengan benda-benda sebagai hadiah. Yang terakhir adalah penguatan dengan cara mendekati. Hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dalam program penyuluhan tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengelola penyuluhan. Keterampilan ini adalah keterampilan seorang penyuluh dalam mengkondisikan suasana penyuluhan agar tetap kondusif dan efektif sehingga para masyarakat dapat menerima informasi pada saat penyuluhan dengan baik dan bisa mempraktikannya sendiri di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keterampilan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penyuluh. Yang pertama yaitu para penyuluh harus memiliki sikap tanggap dengan suasana penyuluhan sehingga jika dirasa keadaan atau suasana penyuluhan kurang kondusif, maka para penyuluh harus mengkondusifkan acara tersebut supaya berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberi petunjuk yang jelas. Di sini para penyuluh harus bersifat semangat, fleksibel, disiplin, antusias sehingga para masyarakat juga dapat bersemangat dalam mengikuti penyuluhan. Yang selanjutnya yaitu membagi perhatian dengan sama rata pada semua audien sehingga para masyarakat tidak merasa disaingi atau merasa dipilih kasihkan dengan yang lainnya. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan bervariasi. Keterampilan ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh untuk menjaga kondisi kegiatan penyuluhan agar tetap menarik dan tidak membosankan, sehingga para masyarakat dapat antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Nah, dalam penerapan keterampilan ini, para penyuluh harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi penggunaan media. Media digunakan bisa seperti poster, layar tancap, audio, dan sebagainya. Yang kedua adalah variasi pola interaksi. Pemateri bisa menggunakan nada serius ataupun bercanda dalam pemaparan materi, sehingga para masyarakat atau audiens tidak akan merasa bosan. Yang ketiga adalah variasi gaya penyuluh. Contohnya adalah variasi suara, variasi pemusatan perhatian, variasi kontak pandang, dan variasi gerakan tubuh. Dan yang terakhir adalah keterampilan menutup penyuluhan. Tekniknya adalah sebagai berikut, yaitu mengulangi intisari materi penyuluhan, membuat kesimpulan, membangkitkan motivasi untuk mempelajari lebih lanjut, mengadakan evaluasi, dan memberi tugas ringan. Pembahasan pokok yang ketiga adalah evaluasi penyuluhan. Pengertian dari evaluasi adalah suatu proses di mana administrator dapat mengetahui hasil dari program tersebut dan hasil tersebut akan diadakan penyesuaian untuk mendapatkan hasil yang efektif.
Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hasil dari suatu penyuluhan tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya saja, tetapi alasan mengapa program tersebut bisa berhasil atau bisa gagal pada penyuluhan tersebut, dan apa yang harus dilakukan untuk hasil-hasil tersebut ke depannya. Jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah evaluasi formatif, evaluasi proses, evaluasi sumatif, evaluasi dampak, dan evaluasi hasil. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana program penyuluhan terlaksana. Yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi ini menilai program yang sedang berlangsung, baik segi fasilitas, tenaga, maupun tempat dilaksanakannya penyuluhan. Yang ketiga yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini menentukan hasil yang melambangkan keberhasilan. Yang keempat adalah evaluasi dampak, yang menilai keseluruhan efektivitas program yang dinilai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku para masyarakat setelah mendapatkan penyuluhan. Yang kelima adalah evaluasi hasil. Evaluasi ini menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. Yang selanjutnya adalah pihak yang menilai atau melakukan evaluasi penyuluhan. Pihak tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam yang dimaksud adalah pihak yang menyelenggarakan program penyuluhan itu sendiri. Dan cara untuk melakukan penilaiannya adalah dengan melakukan pencatatan dan juga pelaporan yang berisikan aktivitas kegiatan penyuluhan dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah pihak luar. Pihak luar di sini adalah pihak yang merupakan ahli-ahli dari bidang-bidang yang akan dinilai. Nah, apa aja sih yang dinilai dalam proses evaluasi ini? Yang dinilai dalam proses evaluasi yang pertama ada input, yaitu adalah penilaian terhadap teknologi, sarana, dan manajemen saat melakukan penyuluhan. Yang kedua adalah penilaian terhadap proses, yaitu penilaian terhadap kegiatan penyuluhan. Yang ketiga adalah penilaian terhadap output, yaitu pengertian, sikap, dan norma yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. Yang keempat adalah outcome, yaitu penilaian terhadap perilaku kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima adalah impact, yaitu status kesehatan masyarakat setelah dilakukannya penyuluhan. Yang selanjutnya adalah waktu penilaian. Waktu penilaian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penilaian rutin. Penilaian ini bertujuan untuk memperbaiki sedini mungkin apabila terjadi atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Dan sebaliknya akan melanjutkan program yang dirasa sangat baik dan efektif. Yang kedua adalah penilaian berkala. Penilaian ini dilakukan setiap akhir tahap pada program yang dilakukan 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali. Yang ketiga adalah penilaian khusus yang dilakukan kapan saja tanpa perencanaan evaluasi. Yang keempat adalah penilaian akhir. Penilaian ini dilakukan pada akhir program. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah evaluasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Setelah kita menentukan tujuan evaluasi, barulah kita akan mendapatkan apa-apa saja hal-hal yang harus kita evaluasi pada suatu program kegiatan. Yang kedua adalah menentukan bagian program yang akan dievaluasi. Bagian program tersebut meliputi input, proses, output, outcome, dan impact.
Langkah ketiga adalah mengumpulkan data awal. Data awal ini akan berguna untuk membandingkan antara data awal atau sebelum dilakukannya penyuluhan dan data sesudah dilakukannya penyuluhan yang akan berkaitan dengan hasil dari penyuluhan tersebut. Langkah keempat adalah mempelajari tujuan program. Tujuan dari program ini harus dapat diukur dan dapat diobservasi. Tujuan dari program dibagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Langkah kelima yaitu menentukan tolak ukur atau indikator. Langkah keenam yaitu menentukan cara penilaian, alat penilaian, dan sumber data. Cara penilaian yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan, dan alat penilaian bisa menggunakan kuesioner. Serta sumber data yang digunakan bisa sumber data sekunder dan sumber data primer. Langkah yang ketujuh adalah mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan dan komponen-komponen yang sudah ditetapkan di awal. Langkah yang kedelapan yaitu mengolah dan menyimpulkan data. Langkah yang kesembilan yaitu umpan balik. Umpan balik ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program penyuluhan tersebut berhasil atau gagal.